能做到这种程度。危险！杀了是不是很有仪式感？你 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin masih melanjutkan Tonghua dari Kembalinya Sang Kaisar. Karena ya, dia tayang 3 episode sekaligus. Dan Mimin belum sempat menyelesaikan ketiga episode tersebut. Dan ini adalah episode ketiganya. Untuk di part sebelumnya, tidak perlu dibahas lah ya, karena masih begitu fresh. Jika kalian lupa ataupun belum menontonnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk keempat tetua ini yang berniat untuk menghabisi nyawa dengan berlandaskan sebagai hukuman, langsunglah diterima oleh Qingyan. Namun sayangnya berbagai serangan mereka sama sekali tidak ada yang kena. Bahkan ya, mereka berempat dibuat begitu terkejut karena Qingyan bukan hanya memiliki kemampuan transformasi monyet, tetapi tinju gunung runtuh dan pukulan gunung runtuh juga berhasil untuklah dikuasai. Hal ini ya membuat tetua agung atau tetua pertama sungguh begitu sangatlah kebingungan. Padahal ya dia ini hanya berada di alam bintang ketiga, tetapi banyak sekali menguasai kemampuan. Dan dia setara dengan ahli penyeberangan perbatasan atau ya ranah yang cukuplah tinggi. Namun tetua pertama tidaklah mau mengakui tidak mungkin seseorang seperti Qingyan bisa untuklah mencapai hal tersebut. Jawaban dari Qingyan, padahal dia baru bisa menguasai 3 kemampuan saja. Tetapi mengapa mereka menganggap kalau dirinya menguasai kemampuan yang begitu banyak? Jika mereka berpikir seperti itu, memang ada benarnya. Dan jari bintang dikeluarkan, membuat salah satu tetua di sana terluka. Tetua pertama telah melihat kalau Qingyan adalah suatu ancaman yang begitu besar untuklah mereka berempat. Jika tidak hari ini untuk dihabisi, maka ya merekalah yang akan menerima resikonya. Sehingga dia pun memberikan buff kepada ketiga tetua. Ternyata untuk tetua pertama memiliki role support ya, dia bisa memberikan buff. Namun sayangnya mereka juga masih belum mampu untuklah menjatuhkan Qingyan ketika sarung pedangnya dikeluarkan dan hanya dengan satu gerakan saja mereka langsunglah terkapar. Tidak sampai di situ juga, akibat dari serangan tersebut, lautan spiritual mereka mengalami kehancuran. Maka dengan begini ya, mereka tidak bisa lagi mengeluarkan energi spiritualnya. Ya, sebut saja kalau mereka tidak bisa melanjutkan menjadi seorang kultivator. Ya, seharusnya seperti itu ya. Alasan Qingyan melakukan semua ini karena selama bertahun-tahun mereka telah mengkhianati keluarganya sendiri. Namun tetua pertama sungguh begitu marah karena dia telah bersikap semena-mena. Dan Qingyan sama sekali tidaklah peduli. Dan dia langsunglah melempar buku yang langsung mengenai kepalanya dan jatuh pingsan. Berarti benar ya, kalau mereka berempat ini sudahlah menjadi manusia biasa. Namun tetap saja, mereka masih berani terhadap Qingyan. Bahkan mengancam kalau mereka akan memerintahkan seluruh para murid untuk menghabisinya. Tetapi tiba-tiba seluruh para murid yang berada di luar masuk dalam keadaan tidak bernyawa. Dan semua ini adalah ulah dari Paman Meng alias Yun Meng. Melihat kedatangan dari Yun Meng, mereka menjadi ketar-ketir. Sehingga ya mereka meninggalkan tempat tersebut. Setelah dari semua itu, Qingyan langsunglah menuju ke taman obat spiritual. Kedatangannya banyak sekali alasannya guys.
Pertama, dia ingin mengumpulkan bahan-bahan untuklah ramuannya. Tetapi alasan utamanya karena untuk saat ini keluarga Lin tiba-tiba mengarahkan pandangannya untuklah ke taman pengobatan spiritual. Ya, sudah pasti taman obat spiritual memiliki manfaat yang begitu sangatlah banyak. Apalagi ya untuk seorang kultivator. Maka dari itulah Qingyan datang sendiri untuklah melihatnya secara langsung. Setibanya di sana, Qingyan merasa ada yang begitu aneh. Seharusnya untuk taman obat spiritual mengandung energi spiritual dalam jumlah yang begitu banyak. Tetapi mengapa sekarang begitu sangatlah sepi, bahkan tidak terasa energi apapun? Tidak sampai di situ juga, dia mencium bau amis, sehingga ya ini menarik perhatiannya guys. Dan secara tiba-tiba dia mendapati serangan. Ketika dilihat dengan jelas, ternyata itu berasal dari binatang kekacauan. Tidak sampai di situ, untuk binatang kekacauan ini menyerangnya menggunakan bunga flam api. Dan ini sangatlah dibutuhkan oleh keluarga Yun. Jadi ya, Qingyan sungguh berterima kasih. Alasan dia berterima kasih karena untuk binatang kekacauan ini tampaknya telah mengenali dirinya. Sebab binatang kekacauan ini berasal dari alam abadi. Dan kini dia telah terjebak di dunia manusia. Dan sangat disayangkan kalau dia berada di wilayah keluarga Yun. Jadi ya, dia meminta kepada binatang kekacauan ini untuklah jangan bersembunyi. Lebih baik temui dirinya dan berbicara dengan baik-baik. Sayangnya itu sangatlah tidak mungkin. Dia memang keluar tetapi langsunglah menyerangnya. Yang membuat mereka berdua melanjutkan pertarungan yang belum diselesaikan. Sayangnya, ketika Qingyan berhasil untuklah meninjunya secara bertubi-tubi, binatang kekacauan ini malah menyerap energi spiritual untuklah memperbaiki tubuhnya. Jadi ya, Qingyan menganggap kalau keberadaan dari dia sungguhlah begitu bahaya. Jika tidak dihancurkan sekarang juga, maka seluruh kota Tianyu akanlah hancur kapan saja. Intinya ya, binatang kekacauan ini tidak bisa dianggap remeh guys. Pada awalnya, Qingyan inginlah menggunakan kekuatan aslinya atau menggunakan kekuatan semangat bela dirinya. Tetapi ya, jika dia menggunakannya, ini akanlah menarik seluruh perhatian para kultivator. Alhasil, dia kembali menggunakan sarung pedangnya. Namun, dia menambahkan dengan setetes darah kaisar miliknya. Meski serangannya berhasil untuk mengatasinya, tetapi Qingyan merasa begitu menyesal. Dikarenakan menggunakan setetes darah kaisar, itu akanlah menguras seluruh energi spiritualnya. Dan jika nantinya dia menggunakannya lagi, sudah pasti ya kultivasinya akanlah menurun drastis. Jadi ya dia berharap tidaklah bertemu dengan orang-orang yang kuat selagi dia bisa untuklah mengembangkan kekuatannya. Setelahnya, dia pun langsunglah memeriksa. Dan dia tidak menyangka kalau binatang kekacauan ini bisa-bisanya menyusut menjadi binatang yang begitu imut. Siapa sangka ya, untuk binatang kekacauan ini, dia begitu sangatlah menyesal juga untuklah bertemu dengan kaisar yang begitu sangatlah gila. Padahal, dia sudah sangatlah bersusah payah datang ke sini untuklah menyerap energi spiritual. Tetapi, dia lagi-lagi bertemu dengannya dan menghancurkan rencananya. Dan dia inginlah melaporkan semua ini kepada polisi. Waduh, bercanda ya. Lantas ya, Qingyan langsunglah mengangkat tubuhnya dan meminta kepada dia, lihatlah dengan jelas-jelas kalau saat ini dia telah menjadi binatang yang begitu imut. Melihat kalau tubuhnya telah menjadi kecil, dia meminta kepada Qingyan untuk habisi dia sekarang juga. Sebab dia sama sekali tidaklah rela. Waduh. Tetapi Qingyan tidaklah berniat seperti itu. Sebab Qingyan telah mendapati jawaban.
mengapa keluarga Lin susah payah datang ke tanaman obat spiritual, ternyata ya untuklah binatang kekacauan ini. Lantas, Qingyan memiliki sebuah ide. Jika mereka ditakdirkan untuk terus bersama, maka dia akanlah mengampuninya dengan menjadikan dia sebagai hewan peliharaan spiritualnya. Sayangnya, ketika ingin melakukan kontrak darah, ternyata sama sekali tidaklah bisa. Disebabkan garis keturunan dari binatang kuno kekacauan lebih mulia daripada klan naga. Jadi ya, keturunan dari binatang kuno kekacauan ini sama sekali tidak bisa diperbudak layaknya seperti para klan naga. Tetapi Qingyan adalah kaisar dari alam abadi, jadi apapun bisa dia lakukan. Dan kali ini dia berniat untuklah mengubah takdir dari si binatang kekacauan. Dan nantinya dia akanlah dijadikan sebagai hewan peliharaannya. Dan inilah hak istimewa yang dimiliki oleh sang kaisar di alam abadi. Mereka bisa memilih dengan sesuka hati siapa yang akanlah menjadi budaknya seumur hidup. Sehingga binatang kuno kekacauan ini akhirnya menjadi bagian dari Qingyan. 地奴必须无条，就是用地奴续了个命。 Dan dia namakan sebagai Qilin. Namun, yang tidak disangka-sangka, reaksi dari Qilin ternyata menerima sepenuhnya. Sebab, setelah melakukan kontrak tersebut, ternyata Qilin mengalami sebuah evolusi. Dan inilah yang dia inginkan. Keesokan harinya, Paman Meng telah memenuhi semua bahan yang berada di resep. Dan Qingyan meminta bantuan lagi selagi dia membuat sebuah ramuan pil, maka dia bertugas untuklah melindunginya dari berbagai masalah. Dan untuk pembuatan ramuan ini memerlukan waktu 5 jam. Belum saja 1 jam berlalu, bahkan ya belum 10 detik berlalu, Paman Meng dan tetua pavilion berada di depan, haruslah menghadapi berbagai murid yang telah dilatih oleh keempat tetua. Alhasil, mereka pun langsunglah memulai pertarungan. Sedangkan untuk Qilin dan Qingyan, mereka sedanglah menyempurnakan sebuah bendera. Setelah 3 jam berlalu, Qingyan langsunglah memasukkan sebuah formasi ke dalam bendera tersebut. Sampai-sampai sinarnya keluar ruangan yang membuat tetua pavilion begitu sangatlah kagum. Ternyata dia sedanglah menyiapkan sebuah formasi untuklah keluarga Yun. Alasan dia begitu kagum dikarenakan bukan hanya ahli alkimia saja, tetapi dia juga ahli dalam formasi. Sebab di seluruh kota Tianyu hanya ada sedikit kultivator yang mampu membentuk formasi. Dan di dalam Tonghua ini, ahli formasi jauh lebih dihormati daripada seorang alkemis. Alasannya, ahli formasi ini bisa untuklah menyerap seluruh energi spiritual dari jarak yang begitu sangatlah jauh. Dan itu adalah cara yang begitu sangatlah singkat daripada seorang alkemis harus mencari bahan terlebih dahulu, memasaknya, baru menggunakannya. Itu pun kalau berhasil. Sedangkan untuk ahli formasi, satu kegagalan ya bisa mengulanginya dari awal lagi guys. Tidak perlu memerlukan bahan yang begitu banyak. Dari sini pahamlah ya. Sedangkan untuk Lin Beihua, dia sudah sangatlah siap untuk mengalahkan Qingyan. Tetapi ketika acaranya dimulai, dia dikalahkan dengan begitu mudah. Bahkan Qingyan mengakui kemampuan dia ini jauh lebih lemah daripada Yanqing. Padahal di awal-awal dia berpikir kalau Lin Beihua lebih kuat daripadanya. Ternyata ya cuma ecek-ecek gitu. Untuk keempat tetua juga dibuat begitu ketar-ketir karena untuk Lin Beihua dikalahkan kurang dari 10 pukulan. Tidak sampai di situ, Qingyan mengambil pedangnya.
serta menagih janjinya, yang dimana ya taruhannya selama dia kalah, maka dia akanlah berlutut sebanyak 99 kali kepada saudaranya, yaitu Yun Xuan. Meski Qingyan tahu betul kalau dia tidak akanlah menepati janji ini dan akanlah membawa nama keluarga Lin untuklah mengancamnya. Namun ya, dia ini adalah seorang kaisar, tidak mungkin ancaman belaka seperti itu mempengaruhi dirinya. Lin Beihua merasa harga dirinya telah dipermalukan, akhirnya dia menggunakan kekuatan terlarang. Ternyata ya, sebelum memulai pertarungan, dia telah meminum obat terlarang yang disebut sebagai kemarahan darah. Dan itu adalah obat tingkat rendah yang dianggap sebagai obat raja, padahal konsekuensinya sangatlah begitu tinggi. Namun, Qingyan akanlah mengabulkan keinginannya kalau dia inginlah melakukan pertarungan yang begitu meriah, dan dia sengaja untuklah berbicara dalam mengulur waktu. Gile. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Senin depan ya guys. Untuk Tonghua ini, Mimin benar-benar suka dari alur ceritanya, sikap dari MC utamanya, bahkan ya untuk visual pertarungannya, ya plus-plus lah. Terutama yang Mimin suka ya adalah sikap dari Qingyan sebagai MC utama, sama sekali tidaklah naif atau tidak polos sama sekali ya. Dia penuh dengan perhitungan yang sangatlah begitu tepat. Udah gitu ditambah oleh Paman Meng serta Tetua Pavilion yang teruslah membantunya. Ya intinya Mimin sukalah dengan Tonghua ini. Sayangnya Tonghua ini hanya mendapati total 16 episode saja. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 是不是很有仪式感？杀！你